gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Pak Arif tidak macet di jalan. Oh, lancar. Bu Kadis ya, dengan kesibukan sekarang COVID udah landai ya Bu Kadis ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ada. Nggak ada sama sekali. PPKM level 1 kita. Oh gitu. Selampung. Alhamdulillah. Nggak ada pasien lagi kan? Nggak ada lagi. Oke lah. Oke. Baik, terima kasih kehadirannya tadi dengan Pak Asisten juga dengan semuanya kami undang ke sini dalam rangka pemusnahan barang bukti. Ya, sebagaimana kita ketahui, barang bukti yang kita musnahkan tadi sebagian besar hampir 80% itu adalah dari perkara narkotika. Makanya sedih Bu Kadis kita itu. Ternyata bahwa perkara narkotika di Pesawaran yang mungkin daerah baru ternyata sudah mendominasi dari tindak pidana yang ada, gitu kan. Para pelaku tindak pidana itu sebenarnya ini adalah dalam kategori sebagai pengguna, pecandu, gitu kan. Tetapi karena ini tidak ditreatment sesuai dengan treatment sebagai pecandu, memang otomatis mereka melanggar karena menguasai, kan? Kemudian kita proses pidana, di penjara. Yang ada di Pesawaran ini, kemarin ada satu kasus yang dulunya dia itu adalah pengguna, kemudian diproses, di pidana. Di sana dia malah belajar, ketemu dengan bandar-bandar, ketemu dengan ini. Balik setelah keluar, bukannya tobat, bukannya ada efek jerah, beralih levelnya, dia jadi pengedar. Sekarang lagi ditangani kami. Makanya sebenarnya memang treatmentnya itu adalah harus direhab, disembuhkan, gitu kan. Mungkin dia sebagai pengedar karena dia mungkin tidak punya uang untuk membeli, mengkonsumsi dia, sehingga dia seperti itu. Nah, kami bicara pada tataran pencegahan, ya. Nah, Pak Arif kebetulan mewakili Kanwil BS juga ini di divisi narkotika. Untuk pengawasan NPT, narkotika psikotropika itu masuk ke community protector, di mana kita bertugas untuk melindungi masyarakat dari peredaran perdagangan gelap barang-barang terlarang dan terbatas, seperti itu. Dan selama ini memang kita ketahui angka prevalensi di Indonesia cenderung meningkat ibu. Iya. Oh, berarti banyak juga bandar-bandar yang itu ya, dalam jumlah besar yang ditangkap oleh dia juga ya. Iya. Dalam hal ini kita biasanya melakukan koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti yang pernah kita lakukan di awal tahun kemarin dengan Polda Lampung. Kita diundang oleh Polda Lampung untuk melaksanakan kegiatan termasuk sampai ke pemusnahan ladang ganja di daerah Aceh. Jadi, gitu. Ya, termasuk wilayah dari Kanwil itu? Tidak, dikarenakan ada pengembangan kasus dari Polda, kita sebagai mitra dan juga bersinergi dengan Polda, akhirnya kita juga diundang untuk melakukan pemusnahan di Aceh, seperti itu. Jadi yang selama ini dilakukan oleh Bea Cukai, kita melakukan kegiatan. Satu, biasanya kita ada semacam kayak profiling dan lain sebagainya gitu. Apabila sudah ada info, begitupun juga sebaliknya dari pihak lain kadang juga mengajak kita berdasarkan info dari mereka. Terus kita melakukan kegiatan penindakan. Nah, di penindakan itu nantinya domainnya tetap kita serah terimakan kepada pihak tersebut. Iya. Karena selama kita, ini BNN. Iya, atau BNN atau kepolisian. Karena di tempat kita cuma dua masalah itu saja, kepabeanan dan cukai. Itu saja. Jadi yang lumrah kita lakukan seperti itu. Di tempat kami pun sendiri juga disediakan sarana prasarana. Mungkin untuk saat ini masih belum mencukupi karena sifat dari sindikasi narkotika ini kan biasanya mereka itu lebih pintar cepat belajar. Contohnya dalam keadaan seperti COVID kemarin, mereka kan pasti menggunakan modus-modus lainnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ya itulah yang harus kita antisipasi
Dan juga di samping itu kita juga melakukan pembinaan SDM dengan mengikut sertakan di pendidikan di pelatihan baik yang diadakan oleh internal kami sendiri maupun juga dari APH lain. Seperti itu. Pernah nggak nangkep yang jalan jumlah besar gitu kan di wilayah Lampung ini? Karena kalau yang di Pesawaran itu kan kecil-kecil. Gitu. Kalau besar sih mungkin relatif ya tergantung daerahnya. Jadi pernah kita di daerah mana? Lampung Selatan atau mana itu? Kita pernah dapat sekitar 100 gram bahan baku pembuatan Bahan sampah. baku ya. Iya. Yang Kalau dibeli bahan baku dari berarti kan mau bikin bola, iya makanya. jadi bahan baku dari dari luar negeri, terus akhirnya berhasil kita tekan bersama Polres Lampung Selatan. Oh, melalui apa, bandara atau pelabuhan? Perdagangan procurement. Oh gitu, ya. Terus juga pernah kita bekerjasama dengan Barreskrim melakukan pengerjaan di Bakahuni, Perlintasan. Perlintasan. Kita berharap ya yang ditangani justru yang skala-skala besar itulah, karena memang dia yang harusnya mendekam di ini. Sementara kalau pengguna-pengguna kecil itu ya ini yang langkah kita yang kerja di Pesawaran pengen tempuh, bahwa kita pengen bahwa kemarin kita di tindak pidana umum kan kita sudah bikin RJ kan, RJ untuk yang tindak pidana umum. Nah, di tindak pidana narkotika pun kita ada yang namanya rehabilitasi berdasarkan keadilan restoratif. Ya artinya ya bagi pengguna ya direhab gitu. Nah, dari Dinas Kesehatan ini Dokter Nana ini namanya sama dengan saya. Nama kecil saya itu Nana gitu. Makanya kalau ketemu dua Nana ini ya. Gimana ini Ibu Kadis, kami itu mau kerjasama dengan Pemda, kira-kira peluangnya seperti apa untuk membuat balai pengobatan ini? Ya kalau balai rehabilitasi ya Nana ya. Jadi kalau misalnya memang balai rehab, kalau kami yang di Dinas Kesehatan Bu, itu puskesmas biasanya sebagai IPWL Bu. Jadi perpanjangan tangan dari APH, di mana memang yang IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Ya. Jadi kalau puskesmas bisa sebagai IPWL. Itu tujuannya kan memang dia dalam proses rehab yang sudah melalui beberapa tahapan, di tahapan akhir, tetapi masih tetap harus terkontrol dari APH. Nah, datang ke puskesmas untuk menurunkan tapering off dari obat. Oh, itu bisa dilayani di level puskesmas ya? Bisa. Namun memang di Pesawaran belum ada nih Bu. Oh gitu, Jadi catatan untuk saya dan tadi Bupati bilang coba kerjakan karena kita mencoba untuk mendukung kegiatan untuk penurunan angka narkotika yang ada di Pesawaran. Tapi mekanisme untuk membuat puskesmas itu menjadi IPWL itu tahapannya panjang atau gimana? Artinya gini, mungkin bisa terbentuk dalam waktu dekat. Bagaimana mekanisme sistemnya sehingga kerjasama kita itu bisa segera terrealisir gitu. Masih SDM-nya Bu. Oh gitu. Kita harus dilatih dulu Bu. Jadi artinya kalau SDM kita belum dilatih, gimana kita mau melakukan pelayanan? Jadi artinya nanti saya coba konsultasi dengan provinsi, konsultasi dengan kementerian kalau seperti apa pelatihan untuk tenaga kesehatan kita, dan mungkin kita batasi dulu puskesmas mana nih yang akan jadi IPWL ya, tempat IPWL-nya. Jadi nggak semua puskes ya Bu ya. Tapi kira-kira bisa lah ya itu ya. Karena kan mungkin SDM-nya kan memang sudah terbiasa di bidang kesehatan, mungkin hanya sekedar penekanannya ya kemudian obatnya seperti apa, perhitungan obatnya kan ada. Kalau di Pesawaran memang belum ada ya balai rehabilitasi itu yang belum sama pemerintah. Belum Bu, kalau balai rehabilitasi yang ada di Pesawaran setahu saya, karena saya baru juga di BUI, itu belum ada. Jadi mudah-mudahan memang sebenarnya itu jadi catatan kita sebenarnya. Niat kami mau melaksanakan kegiatan tersebut.
jalan bisa ya. Oke. Nah, saya lanjut ke Pak Asisten nih. Ini masalahnya ini Pak Asisten. Kan pembentukan balai rehabilitasi kan perlu penganggaran kan. Nah, sementara ada tadi peluang untuk rawat jalan untuk proses rehabilitasi yang tahapannya memang sudah bisa rawat jalan. Nah, sementara di Pemda sendiri dari APBD itu sudah dianggarkan belum untuk kegiatan seperti itu Pak Asisten? Ya, terima kasih Ibu Kajari. Yang pertama kami dari pemerintah Kabupaten Sawaran maupun masyarakat kita terima kasih banget ini Ibu Kajari yang ya, inisiasi ini dari Ibu Kajari ini kira kami tidak lanjut karena tadi juga sudah ada perintah dari Pak Bupati kita siang kabinet dinas akan kita panggil karena dalam hal ini ada dinas kesehatan, dinas sosial. Iya. Oh ya dinas sosial ya. Oke. Punya proses biro Iya. di provinsi tapi di wilayah RSC ya Pak ya. Oke. kalau itu ini akan kita lanjuti. Kalau bicara anggaran memang belum dianggarkan seperti yang saya tadi di wilayah Ini kok belum terbentuk ya. Oke. namun dengan kehadiran Ibu Sawar ini kita terus semangat. Oke. Oke. Saya berharap ini bermanfaat untuk masyarakat Sawar. Oke. Pada dasarnya kalau di 2022 mungkin akan kita Rencanakan minimal ya Pak ya. Oke. mudah-mudahan bisa diterapkan di 2023 ini. Oke. Baik. Pak. Maksudnya anggarannya di kesehatan dan di sosial. Dinas sosial. Oke. Ini lagi baru. Oh gitu. Syukurlah. Mudah-mudahan pintu masuknya tepat lah ya buat masukan itu. Kemudian saya tertarik dengan RSC gitu kan. Ya. Ternyata kita punya RSC meskipun itu punya provinsi tapi wilayahnya ada di Pesawaran. Dimungkinkan nggak nanti bisa misalkan Pemda kerjasama dengan RSC itu untuk pembentukan balai rehabilitasi? Kalau bisa Bu. Bisa ya. Nanti kita koordinasi langsung bagaimana untuk menindaklanjuti inisiasi dari pemberian dari Kajari. Oke, terima kasih. Kira-kira ini ya, saya minta pendapat Bapak Ibu semuanya ini ya, dengan segala yang sudah kami ciptakan untuk masyarakat Pesawaran, gitu kan. Kira-kira gimana responnya ini dari pemerintah? Seperti diketahui kita sudah bikin ruang layanan datun ya untuk aparat pemerintah, konsultasi dan sebagainya. Kami pengennya bahwa pembangunan itu tidak terkendala dengan rasa takut, rasa was-was salah dan sebagainya. Kemudian kita sudah bikin rumah RJ untuk orang berkonsultasi terkait dengan bagaimana perdamaian bisa terjadi meskipun itu sudah dalam proses hukum gitu. Kemudian belum lama ini kita bikin melaunching yang namanya Jaksa Jos. Jaksa on the spot, memberikan pelayanan-pelayanan sampai ke desa-desa. Bahkan kami sudah sediakan tadi itu mobil layanan keliling untuk melayani semua masyarakat ini, termasuk juga pengembalian barang bukti, pembuatan konsultasi rumah RJ, ruang layanan datun. Nah, itulah semuanya kita berikan untuk masyarakat Pesawaran. Nah, kira-kira dengan segala inovasi ini bagaimana respon dari Pemda mungkin yang mewakili Pemda? Terima kasih Bu. Nah ini sekali lagi kami ini mengucapkan puji syukur kepada Allah karena kami mendapat Ibu Kajari amanah di Pesawaran yang luar biasa menurut kami. Bagaimana dalam waktu yang singkat ini inisiasi inovasi beliau banyak sekali. Kita di Pemda sudah ada layanan data. Iya. Kemudian ada rumah justice. Ini sampai ke desa. Iya. Kemudian seluruh desa ada ya Pak ya? Ini tambah lagi nih, ada Jaksa Jos. Nah sebentar lagi, ini makanya pengen tanggapan dari Bu Kadis. Ya. Kita mau bikin satu pelayanan kesehatan. Kebetulan kita ada ruang di sini. Ruang tidak banyak, tetapi bisalah difungsikan seperti itu. Gimana Bu Silakan, Kadis? Bu Kadis. Kalau kami kan mendukung Bu, kegiatan itu minimal bisa men-screening ya, men-screening dari pasien
sip. Alhamdulillah. Keren ini. Ini ditodong semuanya nih kerjasama ya. Mungkin dalam waktu dekat Bea Cukai juga bisa kerjasama dengan kita. Iya. Jadi kami dari Bea Cukai Kanwil Sumatera Bagian Barat sebagai stakeholder dari Kejaksaan di Pesawaran mengucapkan banyak terima kasih karena atas sinergi yang selama ini kita bangun dan juga koordinasi serta layanan dari itu akhirnya kita ambil contohnya tadi. Oh iya, cepat selesai. Memang seperti itu. Saya nggak mau menunda-nunda. Kalau bisa persidangan juga cepat, biar kita juga mengedukasi bahwa proses penanganan cepat memberi pelajaran kepada masyarakat. Gitu. Dan itu sangat membantu kami di dalam mewujudkan good governance dalam artian di tempat kami kan ada istilahnya itu ya. Iya. Indeks kinerja Utama, iya. Itu sangat membantu kita. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat menikmati podcast Kejari Pesawaran. Beginilah kegiatan kami. Jadi kalau ada tamu yang datang, wah jangan sia-siakan. Langsung saya todong. Enggak, sudah beberapa kali. Iya, gitu. Iya. Dengan Pemda Pulkadis perdana. Nanti next Bu, kita mungkin juga akan melakukan kegiatan yang mungkin berapa bulan sekali kita bisa bincang-bincang di sini ngobrol-ngobrol. Semoga ya Pak ya, dari harapan kita semua seperti yang Ibu bilang tadi, semoga kantor Kejaksaan Negeri Pesawaran bisa meraih predikat. Alhamdulillah. Terima kasih. Tentunya pasti dengan support, dukungan dan semuanya dari. Jadi kita juga butuh itu semuanya untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan kami. Tapi jangan sungkan-sungkan juga kasih masukan ke kami, Bu. Ini kurang ini kurang ini. Kami siap untuk memperbaikinya itu. Oke, terima kasih semuanya ya.